adik-adik, kali ini kita akan mengenal siklus metamorfosis kupu-kupu. Nah, sebelum ke siklus metamorfosis kupu-kupu, kita harus tahu dulu apa itu metamorfosis. Metamorfosis adalah tahapan perubahan atau perkembangan bentuk yang dialami hewan dari telur hingga menjadi dewasa. Metamorfosis itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis kupu-kupu ini termasuk metamorfosis yang sempurna, karena metamorfosis kupu-kupu ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk berubah dari telur, kemudian menjadi ulat, hingga menjadi kepompong dan menjadi seekor kupu-kupu. Nah, selanjutnya kita akan mengenal siklus metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama ada fase telur. Di fase telur ini ada ibu kupu-kupu yang bertelur di atas daun. Nah, beberapa telur kupu-kupu itu berbentuk bulat. Ibu kupu-kupu biasanya meletakkan telurnya di atas daun tanaman ataupun di ranting pohon. Kadang ibu kupu-kupu juga meletakkan telurnya di ujung atau di bawah daun. Nah, telur-telur ini nantinya membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Nah, yang kedua ada fase ulat. Setelah telur menetas, keluarlah ulat yang memakan dedaunan. Ulat juga mengalami beberapa kali bergantian bulu atau kulit saat tumbuh sebanyak 5-6 kali. Setelah ulat cukup makan, ulat akan mencari tempat untuk menjadi kepompong. Yang ketiga, fase kepompong. Kepompong ini biasanya keras dan berwarna hijau, kuning, atau coklat. Pada fase kepompong ini, ulat tidak aktif karena di dalam kepompong ulat berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 7-20 hari. Meskipun di dalam kepompong ini ulat tidak aktif, fase kepompong adalah tempat terjadinya metamorfosis. Karena di dalam kepompong ini ulat cepat sekali untuk berubah. Di dalam kepompong, bagian tubuh ulat yang lama mengalami transformasi yang luar biasa. Karena jaringan anggota badan dan semua organ ulat berubah saat kepompong selesai berproses. Barulah setelah itu muncul seekor kupu-kupu. Nah, yang keempat ada fase kupu-kupu. Awalnya, kupu-kupu keluar dari kepompong dengan kedua sayapnya yang masih kecil dan masih terlipat oleh tubuhnya. Bahkan, sayapnya juga masih kusut dan basah karena ada cairan di dalam kepompong itu. Cairan itu sebenarnya berguna untuk membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Cairan ini biasanya disebut dengan hemolin. Setelah keluar dari kepompong, kupu-kupu
bergerak ke atas dahan untuk mengeringkan tubuh dan sayapnya agar bisa berfungsi dengan normal. Apabila sudah siap, kupu-kupu akan memompa darah ke sayapnya agar bisa mengepak-ngepakkan sayapnya dan kemudian mulailah terbang. Nah, tahap ini biasanya terjadi dalam jangka waktu 3 atau 4 jam. Setelah itu, kupu-kupu akan menguasai dirinya dan mencari makan serta pasangannya untuk bisa berproduksi lagi. Nah, siklus metamorfosis ini akan terus berlanjut ketika kupu-kupu bertemu dengan lawan jenisnya, lalu berproduksi dan bertelur kembali di atas daun. Dan siklus kupu-kupu dimulai lagi dari awal. Sampai jumpa lagi adik-adik. Terima kasih.